Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pemasaran, marketing agama, marketing aliran-aliran agama Islam dan perbedaan-perbedaannya. Kita akan berbicara konsep kecapku selalu nomor satu. Inilah disebut marketing. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya adalah orang yang pernah berkeliling, pernah memarketing aliran-aliran Islam. Semua saya pernah jajakan, dan saya bilang semua atau yang saya jajakan itu terbaik. Jadi betul, tidak ada kecap yang bukan nomor satu. Semua kecap nomor satu. Masya Allah. Jadi orang awam itu ketika didatangi sales agama itu, dia langsung percaya, langsung connect, langsung terbuai, langsung melehoi, terdoktrin bahwa aliran atau agama yang dia bawa inilah yang paling benar sedunia seumur hidup saya. Itulah fenomena yang banyak dirasakan oleh orang-orang awam, orang-orang yang sebelumnya tidak kenal agama, kemudian diperkenalkan dengan satu aliran yang menghampirinya, maka dia akan mengatakan inilah yang paling benar. Mari kita identifikasi atau kita koleksi aliran-aliran marketing agama itu yang dijajakan itu. Kita fair saja masukkan NU Muhammadiyah sebagai salah satunya, karena merupakan suatu kelompok juga dalam berislam ini. NU suatu pandangan Islam Nusantara Indonesia, kebetulan memiliki dagangan bahwa agama ini menyatu dengan tradisi, menyatu dengan budaya, hal-hal yang muamalah, yang tradisi, yang budaya di luar ritual agama boleh bersinergi. Kemudian dalam hal bernegara, agama tidak dijadikan agama negara, tidak dijadikan peraturan negara atau hukum negara, tetapi agama menjiwai negara. Kemudian keunggulan NU yang lain adalah sebagai pemilik lapak, karena dia asli lahir di Indonesia. Apakah NU menjajakan dalam tanda kutip dagangannya itu? Iya, dengan pandangan atau dengan keunggulan Islam yang bersinergi dengan tradisi, dengan budaya, dengan kesenian-kesenian Nusantara, dan juga Islam yang menerima Pancasila. Maka Islam NU atau Islam Nusantara atau Islam tradisional menjadi dalam tanda kutip barang yang laris manis, terbukti menjadi ormas terbesar, dianut sebagian besar orang Indonesia, dan disukai dalam proses bernegara, karena semuanya bernilai positif, 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 berguna, checklistnya itu bermanfaat, mendukung perdamaian, mendukung Islam rahmatan lil alamin, checklist, dan seterusnya. Menjadikan damai dalam beragama, menjadikan bijaksana dalam beragama, checklist, oke, komplit. Apakah ada prinsip kecapku nomor satu? Ada. Jadi kita menjajakan itu dengan pembuktiannya, dengan prakteknya, dengan kenyataannya di lapangan yang memang begitu. Warga muslimin Indonesia bisa merasakan perbedaannya, bisa merasakan manfaatnya, bisa merasakan hasil-hasil kedepannya. Jadi silahkan dipilih cara Islam NU.
terbaik buat Indonesia, terbaik buat Islam Indonesia. Nomor 1. Silakan dipilih. Kemudian ada juga orang menjajakan Muhammadiyah. Bagaimana sales Muhammadiyah dalam tanda kutip menjajakan Muhammadiyah? Muhammadiyah dijajakan atau ditawarkan kepada orang-orang yang tidak mau dengan gaya NU. Apa diantaranya? Feodalistik. Jadi pengaruh kiai yang terlalu besar, yang terlalu dipuja-puja, yang terlalu disanjung-sanjung, dikeramatkan, diminta barokahnya berupa air dan lain-lain. Itu yang Muhammadiyah tidak suka. Maka poin pemasarannya adalah kita menghindari Islam seperti itu. Maka dia dapat pengikut dari orang-orang yang tidak suka model itu. Jadi semua muslim sama saja, tidak ada kasta-kasta feodalistik, tidak ada karomah-karomah, berkah-berkah itu. Kemudian dalam hal ritual, seni-seni, tradisi-tradisi yang nyerempet-nyerempet musyrik, nyerempet-nyerempet merusak agama, bersihkan, stop. Kami tidak melakukan itu. Kemudian masalah-masalah fikih yang kurang jelas atau menurut kami tidak rasional, tidak ada dalil pasti Quran dan sunnahnya, maka kami tidak lakukan. Dan untuk masalah bernegara, kami setuju dengan Pancasila. Secara terang-terangan mereka juga membidani lahirnya Pancasila, menolak negara Islam. Apakah laku, laris, ada peminatnya? Ada. Tadi itu diantaranya orang-orang yang tidak menyukai selera NU, taste NU. Boleh? Boleh. Nah, keunggulan dua produk ini adalah asli lokal Indonesia, karena lahir dan besar di Indonesia dan menjadikan Pancasila sebagai pegangannya. Sehingga dua produk dalam tanda kutip ini banyak diminati, banyak menjadi pilihan. Pertama NU terbesar, kemudian Muhammadiyah juga besar. Sekarang kita tiba saatnya review produk luar. Produk luar itu impor, jadi bukan lahir, bukan diproduksi di dalam negeri. Yang produk lokal itu adalah NU, Muhammadiyah, Persis. Persis itu ya kita ulas ketinggalan, itu mirip seperti Muhammadiyah. Jadi dalam berfikihnya itu hampir sama dengan Muhammadiyah, cara pandangnya, modernisasinya, pemikiran modernnya sama dengan Muhammadiyah. Jadi tidak terlalu berbeda, sehingga produk ini adalah sudah terwakili oleh Muhammadiyah, sehingga dia tidak bisa berkembang besar. Sama juga seperti Al-Irsyad, itu sudah mirip produknya. Kemudian juga ada Matla'ul Anwar yang mirip-mirip dengan NU sehingga terwakili oleh NU dan tidak berkembang besar. Oke, kita kembali ke produk luar atau impor. Pertama, produk impor yang naik daun atau laris manis itu adalah HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Untuk produk di Indonesianya, atau Hizbut Tahrir HT untuk produk umumnya di luar negeri. Jadi faham ini atau produk ini sudah dipasarkan ke seluruh dunia, terutama di dunia Islam. Dia berasal dari Timur Tengah, daerah konflik, yaitu sekitaran Palestina, Israel. Produk unggulannya yaitu fighting spirit, semangat tempurnya yang luar biasa, jihadnya, perjuangan agama Islamnya. Semangat untuk menjadikan Islam ini adalah the way of life, pegangan hidup, jiwa raga, bahkan sampai ke negara. Jadi semua harus Islam. Produk unggulannya adalah Islam kafah. Kafahnya itu bisa ditempuh jika dan hanya jika ketika negara sudah terbentuk, yaitu khilafah Islamiyah. Para penganut HTI ini berjuang di seluruh dunia untuk menyatukan Islam.
Mereka dimasukkan ke negara-negara Islam untuk memasarkan, berdakwah di sana, dan kemudian menyokong terbentuknya negara Islam dunia atau khilafah Islamiyah dunia atau Islam Empire seperti kekhalifahan zaman dulu. Maka negara-negara yang mereka tempati itu akan menjadi provinsi-provinsi saja, negara bagian atau gubernuran. Pusatnya adalah dipimpin oleh HTI. Jadi HTI pusat entah di mana nanti dibicarakan lagi, disetting lagi. Inilah kekuatan produk yang dipasarkan, yang dianggap sebagai keunggulan. Pertama, Islam kafah, Islam yang lengkap. Kemudian Islam yang akan menjadi negara satu-satunya atau khilafah Islamiyah dunia, yang memimpin seluruh dunia ini kita. Dan kemudian dari segi fikihnya memasarkan dengan label murni asli dari Nabi. Itulah pemasaran dari HTI. Dilihat dari gaya pemasarannya memang luar biasa menarik, terutama bagi orang-orang awam yang sedang belajar Islam, yang sedang ingin berjuang untuk Islam. Nah, orang-orang yang berselera seperti ini bisa masuk, bisa terekrut. Dan dengan kata kunci pemasaran seperti itu, banyak orang terbuai, tergoda, terhalusinasi untuk menjadi Islam seperti itu. Inilah kekuatan pemasaran atau dakwah dari kelompok mereka. Bagaimana dengan Pancasila? Ya, tentu saja bertentangan, karena mereka tidak menghendaki satu negara itu tidak menganut negara Islam, tidak menghendaki satu negara itu berkonsep di luar konsep Islam seperti Pancasila ini. Itulah beberapa produk yang kita review sampai pada HTI. Insya Allah kita sambung lagi pada video selanjutnya untuk produk-produk lain yang menjajakan barang dagangannya dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Kecapku nomor 1. Insya Allah kita lanjut di video part 2-nya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.